Aku butuh bantuin seseorang pulang. Seorang eksil sukarela. Dari luar negeri. Eksil? Dia udah lari bertahun-tahun lalu. Karena kasus yang terlalu rumit kalau diselesaikan tanpa kekuasaan. Dan sekarang, satu-satunya jalan dia bisa pulang adalah kalau ada orang yang berpengaruh, bersedia untuk lindungin dia. Alferic. Keluarga kalian adalah satu-satunya yang sangat kuat untuk ngebengkokin sistem secara legal atau nggak legal. Dan punya akses yang orang biasa nggak akan pernah dapat. Kalau memang seberbahaya ini, kenapa lu berani sentuh? Karena gue udah janji. Karena gue yang udah bantuin dia keluar. Dan kalau sekarang gue ninggalin dia di luar sana, gue bukan siapa-siapa. Dan kalau kamu gagal, kamu akan dipenjara seumur hidup. Itu ada alasan kenapa gue butuh bantuan kalian. Tapi gini, kita aja sekarang masih di sini, apa yang bisa kita bantu? Lo bener, masuk ke keluarga mereka itu sangat berbahaya. Kalau nggak berbahaya, gue udah arahin lo pulang ketemu keluarga lo dari sejak kasus Victoria. Gue tahu itu teror buat lo. Iya. Tapi sekarang gue di sini, Siti Bell di sini. Kita Alferic yang nggak tahu rumah kita di mana. Papa aku menghilang. Dan kalau kamu bisa bantu kita cari dia, kemungkinan besar kita bisa bantu kamu, Her. Ada dua jalur. Yang pertama, kita nemuin Danuel Alferic. Yang mana itu lebih sulit daripada nemuin siapapun karena datanya yang udah dikunci. Iya, sangat dikunci. Oleh seseorang yang sangat hebat, kata Papa. Aku udah duga. Yang kedua, apa lo tahu, Fatah, kalau Ares Alferic kenal dengan Jordan Fernandez? Matthew jelas orang jahat yang gue nggak tahu tujuannya ngapain di sini. Jadi asisten gue. Dan tadi itu bukan kunjungan Kate. Itu perang psikologis. Gue pikir gue diajak main, tapi ternyata gue dimainin. Rumah yang dia bilang pavilion kecil itu ternyata segede istana. Ada banyak pelayan, ada banyak penjaga, Kate. Matthew berdiri di sana. Kayak dia yang punya rumah itu. Dan gue di tengah-tengah semua orang yang gue gak kenal. Tapi mereka semua tahu gue, Kate. Dan mereka semua ngeliatin gue kayak gue udah masuk perangkap dari lama. Dan Matthew, dia senyum seolah-olah dia ngatur semua ini semua dari awal, Kate. Wait, dia masih di rumah ini? Iya, dia masih di bawah. Gue nggak tahu dia siapa dan siapa yang ngirim dia ke sini, ke rumah kita. Gue nggak tahu. Tapi sekarang gue beneran takut, Kate. Gue takut banget. Dan gue hampir yakin mereka adalah keluarganya Mohan. Papa pernah cerita soal siapa Mohan. Kate? What? Papa salah satu pengacara keluarga Mohan. Hah? Gimana? What? Udah, jangan fokus ke situ. Ini kacau, Sarah.
Langkah apa yang lo pikirin sekarang? Gue gak mau asal gerak, Kate. Enggak, kali ini enggak. Gue gak mau bikin mama sama papa panik. Gue percaya sama lo. Ada orang jahat di rumah ini. Dan kita semua ada dalam bahaya yang kita tuh gak ngerti sebesar apa. Gue setuju. Kita harus hati-hati. Kalau cerita lu benar, mereka bukan sembarangan orang, Sa. Jadi, langkah pertama, kok Mohan? No. Why? Karena kalau Mohan tahu, gue takut dia akan meledak. Gue takut dia akan marah dan kehilangan kendalinya, Kate. Tahu kalau selama ini... Ini masalah ada sangkut pautnya sama Mohan. No matter what he has to know. Mau gimana reaksi dia nanti, I'll take care of it. I promise dia gak bakal meledak. Gue yang bakal handle dia. Lo gak akan bisa. Gue bisa. Kalau gitu, kita harus ketemu langsung. Bukan lewat telepon. Kalau emang kita mau pilih jalan hitam. Oke, kalau gitu gue telepon papa dulu. Mama harus keluar dari rumah ini. Kita selamatin mama dulu ya. Tapi jangan terlalu banyak jelasin. Kita belum tahu petanya. Dan gue bahkan gak ngerti apa maksud dari mereka. Apa niat mereka semua. Karena hari ini gue tetap diantar pulang. Tapi besok gue diundang lagi untuk datang ke sana. Iya, gue ngerti. Katalina? Halo? Papa masih di kantor? Ya, aku di kantor. Ada apa? Kamu baik-baik aja kan? Aku perlu bantuan papa. Soal apa? Aku perlu mama keluar dari rumah. Sekarang. Memangnya ada apa? Panjang. Tapi ada bahaya. Yati bukan orang baik, Pak. We're in danger. Aku gak bisa jelasin semuanya sekarang. Tapi aku lagi sama Raisa. Aku harus bawa dia kabur, dan aku minta tolong Papa bantuin soal Mama. Iya. Papa akan telepon mama kamu supaya segera ke kantor sekarang. Tapi tolong, kamu harus kabarin terus update situasinya. Paham? Iya, Pak. Makasih. Tapi jangan bikin Mama panik ya. Papa tahu cara ngomong sama mama kamu gimana. Kabarin kalau Papa udah hubungin Mama ya. Pasti. Gimana, Kate? Papa akan urus. Kita nunggu di sini dulu ya. Setidaknya, sekarang Raisa tidak sepenuhnya merasa sendiri. Ada teman yang bisa dia percaya. Iya, saya senang kalau bisa bantu, Bu. Raisa adalah gadis yang luar biasa. Dia bahkan mau datang ke rumah saya, hanya untuk menyenangkan nenek dan mama saya. Gak semua orang punya hati seperti dia. Iya, dia adalah anak yang baik. Saya juga sempat takut kalau dia merasa kesepian. Seperti yang kita tahu, dia belum mau cerita ke teman-teman sekolahnya tentang keadaannya. Bianca, kamu bisa segera ke kantor sekarang. Ada apa, Dani? Kamu nggak kenapa-napa? Aku nggak apa-apa. Cuma aku lupa, nanti sore ada pertemuan kantor. Aku lupa kabarin kamu. Sekarang kamu segera ke kantor ya. Aku baru sampai banget ini. Tolong Bianca, tolong. Sekarang, ya. Aku perlu kamu. Oke, aku kesana sekarang ya. Saya sekarang harus ke kantor. Saya titip Raisa ya. Baik, Bu. Gak perlu khawatir. Makasih. Finally. Halo, Pak. Gimana? Semua aman. Mama kamu segera kantor sekarang. Kamu nyusul juga kan? Aku pasti akan bawa Raisa keluar dari sini, Pak. Tapi ada sesuatu yang harus kita beresin dulu. Katalina, suasana dalam keadaan bahaya. Bagaimana kamu beresin?
Aku akan kabarin Papa setiap waktu. Tapi sekarang aku sama Raisa harus pergi dari sini, Pak. Catalina, Catalina, Catalina! Semoga tidak ada hal buruk yang terjadi lagi. Gimana, Kate? Mama bentar lagi on the way. Aku bakal turun ke bawah buat ngecek. Lo nunggu di sini. Oke?